Melayani dengan hati itu menjadi tugas semua insan Bayangkara. Bahwa dia harus menggunakan hatinya, memberikan rasa empati kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan untuk akomodasi, untuk berobat ke rumah sakit yang lebih layak. Karena penyakit-penyakit yang kronis di kesehatan masyarakat di daerah Sugian ini, puskesmas nggak bisa melakukan pertolongan itu. Menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat menjadi tugas dan fungsi kepolisian. Namun, di samping memastikan keamanan terjaga, Polri juga mengemban amanah untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal ini dilakukan semata demi Indonesia yang sehat secara merata. Tugas ini menjadi fokus utama dari Satuan Kedokteran dan Kesehatan Polri yang tersebar di seluruh Polda atau dikenal dengan Bidokes. Seperti yang dilakukan Bidokes Polda Sumatera Selatan yang kerap memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh anggota Polri dan juga masyarakat. Dokes, bidang kedokteran dan kesehatan, di lingkungan Polri, khususnya di Polda Sumatera Selatan, ini yang utama dan yang pertama adalah memiliki tanggung jawab untuk merawat seluruh personil Polri, baik anggota Polri maupun pegawai negeri sipil. Namun, di balik itu, Pusdokes, Bitdokes Polri, dan yang di Polda Sumatera Selatan ini juga memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Sehingga kita punya 21 FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh Sumatera Selatan. Dan ada satu rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Muhammad Hasan. Itu diambil nama dari salah satu Kapolri yang berasal dari Sumatera Selatan. Rumah sakit ini cukup representatif, banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan. Di hampir setiap saat saya menerima laporan dari Karukit dan Kabitokes bahwa rumah sakit kita hampir selalu penuh untuk yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Memiliki slogan melayani dengan hati, membuat Bidokes Polda Sumsel selalu memberikan pelayanan kesehatan terbaik tanpa pamrih kepada seluruh masyarakat. Bahkan, lebih dari 8 juta penduduk menjadi perhatian tim Dokes Sumatera Selatan. Melayani dengan hati itu menjadi tugas semua insan Bayangkara. Bahwa dia harus menggunakan hatinya, memberikan rasa empati kepada masyarakat yang membutuhkan, dan harus memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat. Nah, Bitdokes Polda Sumatera Selatan mengemban dua. Dia sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, juga sebagai insan Bayangkara. Jadi lebih dalam lagi rasa empatinya kepada masyarakat. Harus lebih teliti dan harus lebih peka lagi. Nah, Dokes mengemban fungsi kemanusiaan. Sehingga seringkali tenaga-tenaga kedokteran kesehatan di jajaran Polda Sumatera Selatan ini kita libatkan dalam berbagai aktivitas sosial. Beragam kegiatan kemanusiaan dalam aspek kesehatan pun rutin dilakukan Bidokes Polda Sumsel, seperti pengadaan pusat pelayanan kesehatan mulai dari klinik kesehatan hingga Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan seperti poli gigi, poli anak, poli umum, poli kandungan, 3 Tesla MRI magnet hingga kegiatan bakti kesehatan pun dilakukan oleh Bidokes Polda Sumatera Selatan. Di luar dari itu, ada beberapa layanan yang kami sudah laksanakan. Kita
ada kan namanya program Landep, layanan lantar jemput daripada masyarakat yang belum tersentuh layanan kesehatan, sehingga kita jemput, kita layani, dan kita obati sampai mendapat perhatian terkait kesehatan orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada layanan stunting. Angka stunting di Sumatera Selatan tergolong masih cukup tinggi. Hal ini membuat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pun berkomitmen untuk menjadikan pengentasan stunting sebagai agenda Bidokes. Hal ini pun sejalan dengan upaya Bidokes dalam mendukung program pemerintah. Pengentasan stunting tentunya harus melalui proses yang panjang. Karenanya, Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan melakukan pelayanan pengentasan stunting mulai dari masa kehamilan sang ibu hingga kelahiran buah hatinya. Seperti kita ketahui, stunting adalah kegagalan daripada tumbuh kembang dari si anak dari mulai lahir sampai 1000 hari daripada kelahirannya. Sehingga apa yang kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara sini, kita mulai dari sejak kehamilannya si ibu itu sudah kita suruh kontrol. Setelah kelahiran, biasanya si anak akan kontrol. Nah, pada saat kontrol kepada si anak itulah yang kita akan melihat bagaimana pertumbuhan daripada si bayinya. Pelayanan yang diberikan oleh anggota Bidokes Polda Sumsel pun tidak mengenal batas ruang. Karena tenaga kesehatan Bidokes siap melayani warga yang membutuhkan layanan kesehatan sampai di luar tembok rumah sakit. Seperti pengawalan pemilu pada awal tahun 2024 ini, tim Dokes Polda Sumsel melakukan patroli, menyambangi TPS-TPS untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu. Demi pengembangan pelayanan kesehatan dan kedokteran yang merata, tim Dokes Sumatera Selatan juga bergerak menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Upaya pelayanan kesehatan sejatinya tidak hanya menjadi tugas dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Polri yang berkomitmen untuk selalu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kapolsek Air Sugihan Ibtu Rio Trisno bersama anggotanya. Di tahun 2022, mereka melakukan inovasi pembuatan sebuah kapal ambulans yang berguna untuk mengantar pasien rujukan kurang mampu menuju rumah sakit di Kota Palembang. Jadi berawal mula dari kami sering melakukan patroli, kegiatan rutin sehari-hari kepolisian. Di desa tersebut ada yang sedang sakit, kondisinya memprihatinkan seperti itu. Kendalanya gimana ya, pertama karena biaya, jarak, dan keterbatasan untuk akomodasi untuk berobat ke rumah sakit yang lebih layak. Air Sugihan adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Air Sugihan menaungi 19 desa dengan luas hampir 2.000 km persegi. Namun, hanya tersedia 2 puskesmas untuk pelayanan kesehatan warga. Hal ini membuat tidak sedikit pasien puskesmas yang harus dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Namun, kendala transportasi menuju Palembang kerap kali menghantui warga. Karena transportasi speedboat menuju kota Palembang hanya tersedia 1 kali setiap harinya. Kondisi inilah yang menggugah hati Ibtu Rio dan anggota Polsek Air Sugihan untuk bergerak bersama membantu masyarakat yang kesulitan transportasi berobat. Memang rata-rata terkendala dengan transportasi karena di sini mayoritas ke desa-desanya melalui perairan, sehingga kami cari alternatif bagaimana caranya untuk bisa membantu masyarakat.
sehingga dia pelayanan yang cepat bisa tertangani. Yang meminta saran dan petunjuk dari pimpinan kami juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolda, seizin Pak Kapolda, terpikirlah untuk membuat speedboat yang bisa digunakan dalam dinas, tetapi sekaligus membantu masyarakat untuk membawa kalau mau berobat ke rumah sakit di Palembang. Keterbatasan dana tidak menjadi penghalang bagi Kapolsek Air Sugihan untuk tetap melakukan aksi kemanusiaannya. Ibtu Rio bahkan mengajak para anggota Polsek Air Sugihan dan beberapa tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam proses pembuatan kapal ambulans. Berawal idenya juga dari kami, saya juga mengajak anggota untuk sama-sama kita mencari solusi dan intinya untuk kita mencari amal dan berbakti kepada masyarakat. Berawal mula dengan urunan uang-uang anggota yang saya lengkapi juga sehingga terbentuklah kami membuat speedboat. Kapal ambulans Polsek Air Sugihan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai, mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang bersifat emergensi. Kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan, jadi mereka mengarahkan, memberikan daftar apa-apa yang harus dilengkapi. Alhamdulillah kami dengan dana sendiri yang dibeli dengan urunan anggota Polsek dan saya. Mulai dari tabung oksigen beserta selangnya, alat bantu pernapasan, terus obat-obatan yang bersifat emergensi. Selain berfungsi sebagai ambulans, kapal ini juga kerap digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan kemanusiaan lainnya. Salah satunya untuk kegiatan bagi-bagi air bersih gratis kepada warga Air Sugihan demi menjaga kesehatan warga. Karena air sumur yang berada di Kecamatan Air Sugihan berasal dari tanah gambut yang kurang baik untuk dikonsumsi warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari Polsek Air Sugihan, jadi ada sedikit memberikan air bersih untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk digunakan bersama keluarga. Air kesehatan ini untuk bisa dipergunakan seperlunya makan dan minum. Kegiatan pembagian air bersih ini rutin dilakukan Polsek Air Sugihan dan warga pun selalu antusias untuk menerimanya. Karena dengan adanya distribusi air bersih gratis ini, warga tidak perlu bersusah payah mendapatkan air, terutama saat kekeringan melanda. Terima kasih kepada seluruh anggota di Air Sugihan, terutama dari Polsek Air Sugihan yang telah membantu air mineral, air bersih. Mudah-mudahan air bersih ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Air Sugihan, terutama bagi kami sekeluarga. Air mineral ini menjadikan air yang akan menjadikan sehat kita untuk keluarga semua. Selain membagikan air bersih gratis, bentuk kepedulian Polsek Air Sugihan terhadap kesehatan masyarakat juga ditunjukkan dengan pendampingan dalam kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Polsek Air Sugihan memastikan segala program pengentasan stunting dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bahwasanya peranan Polsek Air Sugihan selama ini sangat membantu masyarakat dalam membantu pencegahan stunting, terutama peran Polsek Air Sugihan dalam pencegahan stunting mendampingi ia untuk setiap kegiatan, misal penyuluhan atau kegiatan-kegiatan lain di desa-desa, beliau ikut mendampingi. Matahari
matahari belum lama terbit. Namun, Polsek Air Sugihan sudah mendapat panggilan telepon dari Puskesmas Jalur 25 untuk mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang. Pasien yang dirujuk mempunyai keluhan sesak nafas, bahkan sudah menghabiskan 8 tabung oksigen di hari sebelumnya, sehingga harus segera ditangani rumah sakit. Kapal ambulans ini memang ditujukan untuk seluruh warga yang membutuhkan, namun tetap ada ketentuan dalam penggunaannya. Jadi untuk persyaratannya seperti standar yang dari Kementerian Kesehatan untuk perujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit itu, tapi kami memandangnya juga ada persyaratan dari segi sosial yang benar-benar, intinya yang benar-benar tidak mampu. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan pasien, kapasitas kapal ambulans dibatasi maksimal 6 orang yang terdiri dari pasien, 1 operator pengemudi kapal, 2 anggota polsek, 1 nakes dari puskesmas, dan 1 keluarga pasien. Berkat kapal ambulans, waktu tempuh perjalanan dari Puskesmas Air Sugihan ke dermaga di kota Palembang hanya memakan waktu 3 jam. Berbeda jauh dengan jalur darat yang bisa memakan waktu sampai 6 jam, bahkan lebih, tergantung dengan kondisi jalan dan cuaca. Jika hujan, tanah gambut yang menjadi jalur utama desa bisa menjadi sangat lunak dan rentan untuk dilalui, sehingga dapat membuat kendaraan tergelincir, bahkan terperangkap. Ini dikarenakan karakter tanah gambut yang mudah menyerap air. Tak jarang, kondisi ini membuat banyak jalanan antar desa terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Bukan hanya soal cuaca dan kondisi alam, infrastruktur jalan yang rusak pun membuat para pengemudi harus lebih perlahan dan berhati-hati. Selain itu juga, setelah habisnya di desa penghujung Kecamatan Air Sugihan itu, sungai besar. Dan apabila kita membawa pasien dengan kendaraan mobil, pemotor, tetap harus diseberangkan ke Kabupaten Banyuasin. Ke Kabupaten Banyuasin diseberangkan, dinaikkan mobil tersebut di ponton penyeberangan yang terbuat dari kayu dan rawan juga apabila kalau pontonnya goyang atau tuh bisa menimbulkan jatuhnya mobil itu apabila sedang diseberangkan. Lain di darat, lain pula tantangan di sungai. Banyaknya sampah dan kayu yang mengambang di sungai membuat kapal berkecepatan tinggi rentan terbalik jika tidak berhati-hati. Pelayanan pasien yang diantar oleh ambulans kapal Air Sugihan tidak berhenti sampai di dermaga Kuto Besa, Palembang saja. Personel polsek yang mengawalnya akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit rujukan untuk penjemputan dan memastikan tindakan kesehatan lanjutan bagi pasien. Bantuan layanan kapal ambulans sudah dirasakan sejumlah warga Air Sugihan. Sudah banyak nyawa yang terselamatkan berkat adanya kapal ambulans Polsek Air Sugihan ini. Salah satunya Faris, warga Air Sugihan. Ya, pada saat itu saya berencana untuk melihat kebun saya yang berada di belakang rumah. Tiba-tiba saya pingsan. Setelah saya pingsan, tiba-tiba saya terbangun sudah ada di puskesmas. Dikarenakan puskesmas alatnya tidak memadai, mereka menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang berada di Palembang. Saya bingung bagaimana saya mau ke Palembangnya, sementara jalan rusak, jalan darat rusak kan. Nah, terus pihak puskesmas menyarankan untuk meminta bantuan oleh sepit ambulan. Nah, terima kasih berkat sepit ambulan tersebut, nyawa saya segera tertolong.
Apabila tidak ada pasien rujukan yang perlu diantar ke Palembang, kapal ambulans Polsek Air Sugihan ini dialihfungsikan menjadi kapal patroli dan membantu kegiatan kemanusiaan lainnya. Apabila ada jalan rusak antar desa, kalau dari hujan tidak bisa dilalui akses darat, kadang kami membantu beberapa kali anak-anak untuk pergi ke sekolahnya menggunakan speedboat ambulan Polsek Air Sugihan ini, sehingga mereka masih tetap bisa bersekolah dan kembali lagi ke rumahnya tanpa ada kendala di perjalanan. Selain itu juga zaman Karhutla kemarin, rawan-rawannya Karhutla, kami kan wilayah di sini banyak terdapat lahan gambut. Karena tidak memungkinkan kita memantau ada hotspot atau Karhutla itu di lewat darat, harus lewat perairan. Itu digunakan juga sebagai patroli untuk Karhutla. Berkat ketulusan hatinya membantu warga Air Sugihan dengan kapal ambulans, Ibtu Rio dianugerahi berbagai penghargaan. Bagi Ibtu Rio, keberhasilannya ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan masyarakat Air Sugihan. Alhamdulillah, bantuan dari Polsek selama ini sangat membantu kami dalam melakukan kegiatan, dan alhamdulillah sekali, apalagi sekarang sudah Polsek Air Sugihan sudah menyiapkan ambulan khususnya untuk masyarakat Air Sugihan. Mudah-mudahan dengan adanya ambulan yang disiapkan Polsek ini, masyarakat bisa terbantu dan bisa cepat tertolong pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan rumah sakit. Sebelum adanya ambulan Polsek ini, kami seandainya ini ya, ambulan kami tuh merujuk pasien, itu kita mau cari ambulan terdekat kan agak susah tuh. Tapi dengan adanya ambulan Polsek, cukup membantu karena kita perlu urgent kan cepat. Nah itu, paling kita tinggal menghubungi Polsek, terus nanti nunggu konfirmasi mereka, kita tunggu aja di puskes, kita udah nyiapin pasien untuk berangkat. Kebahagiaan masyarakatlah yang senantiasa menyulut semangat personel Polsek Air Sugihan untuk selalu melayani tanpa henti. Saya selaku dari pemerintahan sangat berapresiasi dengan inovasi tersebut. Dengan adanya bantuan speedboat ambulan dari Kapolsek Air Sugihan sangat membantu masyarakat kami yang notabene dengan perjalanan melalui sungai. Itu sangat membantu dengan anak-anak masyarakat yang sedang terima musibah. Kemudian selama kemarau yang terjadi di daerah kami sini, alhamdulillah dari Polsek juga ada bantuan air bersih yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Kertamukti ini. Kesehatan dan keselamatan masyarakat selalu menjadi fokus perhatian setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Karenanya Polri berkomitmen memberikan pelayanan yang merata dan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menyimpan nomor telepon bantuan polisi Polda Sumatera Selatan. Silakan WhatsApp, kami memiliki comment center yang dikendalikan oleh Biro Operasi Polda Sumatera Selatan. Tenaga medis kita juga standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang tahun. Juga memiliki ambulan, seluruh Polres juga sudah tersedia ambulan dan tenaga medis. Silakan dihubungi. Demi mewujudkan dukungan kesehatan yang andal dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, Bidokes beserta seluruh anggota Kepolisian Sumatera Selatan akan terus bersinergi dan melayani dengan hati. Dokes Melayani dengan hati.